Perkenalkan, nama saya Kanaya Aurora Putri Adelia dengan NPM 52105111076. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus korupsi IKTP. Kasus korupsi IKTP bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam pembuatan IKTP. Sejak 2006, Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar 6 triliun rupiah yang digunakan untuk proyek IKTP dan program nomor induk kependudukan atau NIK nasional dan dana senilai 258 miliar rupiah untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan IKTP berbasis NIK pada 2010 untuk seluruh kabupaten atau kota se-Indonesia. Pada 2011, pengadaan IKTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk, sedangkan pada 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk Indonesia. Tak lama setelah itu, Konsorsium Lintas Peru Resolusi melaporkan pejabat pembuat komitmen atau PPK dan Ketua Panitia Lelang dalam proses pengadaan IKTP, Sugiharto dan Derajat Wisnu Setiawan ke Polda Metro Jaya dengan barang bukti berupa surat kontrak pada 1 Juli 2011, surat jaminan penerimaan uang sebesar 50 juta rupiah, dan 3 orang saksi. Konsorsium Lintas Peruri menduga bahwa telah terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga dana untuk IKTP membesar hingga 4 triliun rupiah lebih dalam proses tender. Kenyataannya, penawaran yang diajukan oleh Konsorsium Lintas Peru Resolusi lebih rendah, yakni 4,75 triliun, namun yang memenangkan tender justru Konsorsium PNRI yang mengajukan penawaran lebih tinggi, yakni 5,84 triliun rupiah dari anggaran senilai 5,9 triliun rupiah. Mereka juga menuding bahwa panitia lelang telah menerima uang sebesar 50 juta rupiah pada 5 Juli 2011 dari konsorsium pemenang tender, yaitu Konsorsium PNRI. Seiring berjalannya waktu, indikasi korupsi pada proyek IKTP semakin terbuka lebar. Pada 2012, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah menemukan indikasi korupsi pada proyek IKTP lebih awal ketimbang KPK berdasarkan temuan investigator. Indikasi tersebut tertuang pada keputusan KPPU berupa hukuman pada Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI dan PT Astragavia untuk membayar denda sebesar 24 miliar rupiah ke negara karena melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada November 2012. Konsorsium PNRI didenda sebesar 20 miliar rupiah, sedangkan PT Astragavia didenda sebesar 4 miliar rupiah. Denda tersebut harus dibayar ke kas negara melalui bank pemerintah dengan kode 423755 dan 423788. Pendapatan pelanggaran di bidang persaingan usaha. Tersangka ada Sugiharto atas tindakannya dalam merugikan negara sebesar 2,314 triliun rupiah dan terbukti menerima uang sebesar 200.000 US dollar dari Andi Narogong. Sugiharto dijatuhi hukuman oleh Majelis Hukum berupa kurungan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 400 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, Sugiharto juga wajib membayar uang pengganti senilai 50.000 US dollar dikurangi 30.000 US dollar serta mobil Honda Jazz senilai 150 juta rupiah dalam rentang waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Kemudian Irman, berdasarkan penyelidikan KPK dan hasil sidang, Irman terbukti menerima uang sebesar 300.000 US dollar dari Andi Narogong dan 200.000 US dollar dari Sugiharto. Oleh karena itu, per 20 Juli 2017, Majelis Hakim lewat sidang dengan agenda pembacaan vonis memberikannya hukuman berupa kurungan penjara selama 7 tahun dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Kemudian ada Andi Narogong. Andi dijuluki Narogong karena memiliki usaha konveksi di Jalan Narogong, Bekasi. Andi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 7 Desember 2017 berupa hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara serta wajib membayar uang pengganti senilai 2,1 juta US dollar. Dengan harapan dapat meringankan vonis, sidang dengan agenda pembacaan vonis belum dilakukan saat itu. Yang akan diputuskan nanti, ia pun berperan sebagai justice kolaborator.
Yang terakhir ada Setia Novanto, dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, sedikit lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, dan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta US dollar dalam kurs terbaru serta setara dengan lebih dari 101 miliar rupiah, serta penjemputan hak politik selama 5 tahun dan di penjara yang sangat mewah seperti hotel berbintang 5 yang tepat berada di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Yang kedua ada kasus dari Bank Senturi. Jaksa penuntut umum KPK menilai Bank Senturi ditetapkan menjadi bank gagal berdampak sistematik agar mendapatkan biaya penyelamatan senilai total 6,76 triliun rupiah dari lembaga penjamin simpanan. Jaksa Antonius Budi Satria menyampaikan hal itu dalam sidang pembacaan dakwaan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan atau KPW Budi Mulya di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis. Kepala Divisi Penyaminan LPS Poltak L. Tobing, Kepala LPS Firdaus Jailani, dan Kepala Divisi Analisis Resolusi Bank LPS Suharno Eliandi. Menurut jaksa, saat itu Firdaus dan Suharno menyampaikan bahwa biaya menyelamatkan Bank Senturi lebih besar, yaitu 15,363 triliun rupiah dibanding tidak menyelamatkan, yaitu 195,354 miliar rupiah. Siti Halimah pun memperbaiki ringkasan eksekutif mengenai Bank Senturi dan membuat beberapa perubahan yang esensial. Pertama, PT Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal dan diserahkan kepada LPS dengan pertimbangan bank belum melampaui jarak waktu pengawasan khusus yaitu 6 bulan. Namun kondisi bank menurun. Kemudian, terbit rekomendasi yakni 1. Karena bank dinilai memiliki risiko sistemik, maka dimintakan persetujuan KSSK. Yang kedua, mengusulkan agar Robert Tantular dicekal. Yang ketiga, mengirim surat kepada Monetary Authority of Singapore atau MAS dan Financial Services Authority atau FSA sebagai pemberitahuan. Kedua, kondisi giro wajib minimum atau GWM rupiah bank tertanggal 19 November 2008 diubah menjadi 20 November 2008 atau yang terkini untuk memenuhi kebutuhan modal dan likuiditas Bank Senturi setelah menyelesaikan perhitungan adalah 6,56 triliun rupiah. Selanjutnya, dalam lampiran tentang analisis bank gagal, Sekretaris KSSK Raden Pardede juga mengubah kalimat untuk mencapai CIR 8% dibutuhkan tambahan modal sebesar 1,77 triliun rupiah, diubah menjadi tambahan modal sebesar 632 miliar rupiah dengan tujuan agar disetujui oleh Menteri Keuangan. Penyetoran modal sementara atau PMS untuk Bank Senturi yang pertama dikucurkan pada 24 November 2008 sebesar 1 triliun rupiah. Pada 25 November, 588,314 miliar rupiah. 26 November sebesar 475 miliar rupiah. 27 November sebesar 100 miliar rupiah, pada 28 November sebesar 250 miliar rupiah, dan 1 Desember sebanyak 362,826 miliar rupiah sehingga total adalah 2,776 triliun rupiah. Pengucuran modal kembali dilanjutkan hingga 30 Desember yang seluruhnya mencapai 4,997 triliun rupiah. Kemudian dilanjutkan pada 4 Februari 2009 sebesar 850 miliar rupiah dalam bentuk surat utang negara. 24 Februari 2009 sebesar 185 miliar rupiah dalam bentuk SUN, dan terakhir 150 miliar rupiah melalui Real Time Gross Settlement atau RTGS, hingga terakhir pada 26 Juli 2009 dikucurkan 630,221 miliar rupiah. Total penyertaan modal sementara kepada Bank Senturi dari LPS sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 adalah 6,76 triliun rupiah. Perbuatan tersebut memperkaya Budi Mulya sebesar 1 miliar rupiah, memegang saham PT Bank Senturi yaitu Hashim Talaat Muhammad Bashir, Al-Warak dan Rafat Ali Rizvi sebesar 3,115 triliun rupiah, Robert Tantular sebesar 2,753 triliun rupiah, dan Bank Senturi sebesar 1,581 triliun rupiah, serta merugikan keuangan negara dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek sebesar 689,39 miliar rupiah dan 6,76 triliun rupiah karena menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Jaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tersangka yaitu Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda. Tersangka yaitu Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 17 Juli 2014. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukumannya hingga menjadi 12 tahun penjara. Sementara di tingkat kasasi, Mahkamah Agung kembali memperberat vonis Budi Mulya menjadi 15 tahun penjara. Yang ketiga ada kasus BLBI. Adapun deretan kronologi kasus BLBI yang dirangkum dari berbagai sumber, di antaranya 1. Vonis perdana bagi terdakwa kasus BLBI pada tahun 2003. Oknum pejabat BI yang bersekongkol dengan para pemilik bank seperti Hendro Budianto, Heru Supratomo, hingga Paul Sutopo Cokroorgoro yang dijobloskan ke penjara. Dari pihak penerima dana, Syamsul Nur Salim bersama sang istri Ijih Nur Salim yang diketahui sebagai pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI diduga jadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI dan telah merugikan keuangan negara hingga 4,58 triliun rupiah. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK siap membantu mengusut kasus BLBI pada 2008 dan sudah mulai memproses penyelidikan terhadap proses pemberian SKL pada para pengutang per 2013. Akhirnya, mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dijerat dan diadili di Pengadilan dan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Yang ketiga, pasca penyelesaian masalah yang tak kunjung usai ini, pemerintah di bawah Presiden Jokowi menugasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara untuk menuntaskan kasus BLBI. Mengutip catatan BPK, Kementerian Keuangan akan terus mengejar dana BLBI dengan total dana sebesar 110,45 triliun rupiah. Yang keempat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan kepada Satgas, total dana BLBI 110,45 triliun rupiah ini terdiri dari obligor 22 pihak dan 12.000 dokumen debitur. Yang kelima, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah akan memanggil seluruh debitur dan obligor yang berjumlah 48 orang dengan jumlah total utang mereka terhadap negara disebut mencapai 111 triliun rupiah, termasuk Tommy Soeharto yang memiliki kepada negara sekitar 2,6 triliun rupiah. Tersangka, Mahfud mengatakan Syamsul Nur Salim dan Ijih dijadikan sebagai tersangka oleh KPK bersama mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin kemudian dijatuhi pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri 13 tahun ditambah denda 700 juta rupiah dan diperberat oleh Pengadilan Tinggi menjadi 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Namun Mahkamah Agung membebaskan Syafruddin dengan vonis karena kasus tersebut tidak dinilai bukan tindakan pidana. Yang keempat ada kasus Pelindo II. Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo II Persero Richard Cuslino atau RJ Lino dituntut hukuman 6 tahun penjara. Menuntut majelis hakim memutuskan terdakwa Richard Cuslino terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan melakukan tindak pidana korupsi. Sebut jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa sebesar 6 tahun dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa. Argelino juga dituntut membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa menyebut Argelino terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pengadilan 3 unit Quay Container Crane atau QCC di PT Pelindo II tahun 2010 sesuai dengan dakwaan alternatif kedua. Ia dinilai jaksa telah menguntungkan perusahaan asing asal China yaitu Wuxi Huatong Heavy Machinery atau HDHM sebagai pengada QCC. Upaya menguntungkan itu dilakukan dengan 3 hal. Pertama, menunjuk langsung HDHM sebagai pengada 3 unit QCC padahal hal itu melanggar peraturan BUMN. Terdakwa memerintahkan perubahan surat direksi tentang kebutuhan pokok dan tata cara pengadaan barang dan melakukan penunjukan HDHM padahal menurut AD atau ART Pelindo II mengatur setiap keputusan direksi harus sesuai rapat direksi dan dituang di rapat direksi. Kedua, Argelino memberikan kesempatan pada HDHM untuk melakukan survei lapangan ke 3 pelabuhan yaitu Pelabuhan Palembang, Panjang, dan Pontianak.
Survei itu disebut jaksa hanya diberikan pada HDHM, padahal ada dua perusahaan lain yang mengikuti proses presentasi, yaitu ZPNC dan Dusan. Padahal pelabuhan merupakan objek vital dan tidak semua orang bisa memasuki kawasan tersebut. Jaksa menilai Argelino menguntungkan HDHM karena telah melakukan pembayaran sebelum perusahaan itu memenuhi semua kewajibannya. Yang kelima ada kasus Jiwasraya. Adapun kasus Jiwasraya disebut-sebut bermula pada tahun 2002. Saat itu, BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia yaitu Manchester City pada 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan proyek JL Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal saat ini, Jiwasraya mampu membukukan laba sebesar 360,3 miliar rupiah. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencetangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar 15,3 triliun rupiah. Pada September 2019, kerugian menurun menjadi 13,7 triliun rupiah. Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun rupiah. Disebutkan sebelumnya, kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Adapun dalam kurun waktu 2010 sampai 2019, BPK telah 2 kali melakukan pemeriksaan atas Jiwasraya, yakni pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT tahun 2016 dan pemeriksaan investigatif pendahuluan tahun 2018. Dalam investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014 sampai 2015. Temuan tersebut mengungkapkan Jiwasraya kerap berinvestigasi pada saham gorengan seperti Trio, Sugi, dan LCGP. Lagi-lagi, investasi tak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai. Pada tahun 2016 pula, Jiwasraya telah diwanti-wanti berisiko atas potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hanson International. Ditambah, Jiwasraya kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki. Adapun peranan-peranan Pancasila, yaitu setiap individu memiliki potensi sifat serakah. Tidak peduli dia berasal dari kalangan menengah, bawah, atau kaum kaya raya. Pada umumnya, sifat serakah muncul karena naluri ingin berfoya-foya, sifat hedonisme, ingin mendongkrak status sosial, atau karena merasa tidak pernah puas. Individu yang serakah rela mengorbankan orang lain demi memuaskan nafsu keserakahannya. Jika penyebab seseorang melakukan korupsi didasari oleh naluri keserakahan, maka selain aturan hukum, diperlukan juga panduan nilai-nilai untuk mencegah orang melakukan korupsi. Di Indonesia, paduan nilai-nilai itu disediakan dalam Pancasila. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki esensi agar setiap warga Indonesia takut untuk berbuat dosa, termasuk melakukan korupsi, karena selalu merasa diawasi oleh Tuhan yang Maha Esa. Pada sila kedua, tertanam nilai bahwa jika seseorang melakukan korupsi, maka orang itu sama saja telah menodai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, memiliki esensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan individu dapat memberi dampak pada individu lainnya sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya, Indonesia menolak individualisme yang dapat menjadi cikal bakal lahirnya korupsi. Sila ketiga juga menanamkan pesan agar bangsa Indonesia harus bersatu memerangi hal-hal buruk, termasuk korupsi. Sila keempat menyampaikan pesan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tidak bisa secara sporadis dan orang per orang.
Sementara sila kelima memiliki esensi bahwa penolakan terhadap korupsi merupakan tindakan untuk memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengamalkan setiap sila yang terdapat dalam Pancasila adalah salah satu cara untuk dapat mencegah korupsi berkembang. Begitu kayanya nilai-nilai yang dikandung Pancasila, rasanya sangat percuma jika kita tidak menjadikan Pancasila sebagai panduan nilai-nilai dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja dari saya. Bye.